Bab 1891, bunuh mereka semua. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Agama sekte pemujaan api adalah api yang diandalkan manusia untuk bertahan hidup. Di wilayah barat provinsi atas tanah suci bela diri Dao, sekte pemujaan api adalah agama rakyat. Setiap 3 tahun, sekte pemujaan api akan merekrut murid elit dari luar dan ini telah menjadi tradisi di wilayah barat. Ketika sekte pemujaan api merekrut murid-murid elit, itu akan menjadi waktu tersibuk di wilayah barat. Ini karena, selama waktu itu, semua penggarap bela diri, Dao, dan iblis yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dari setiap sudut wilayah barat akan berkerumun dalam jumlah besar dan berkumpul di tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api untuk mencari kesempatan untuk menjadi murid dari sekte pemujaan api. Menurut mereka, menjadi murid sekte pemujaan api adalah kehormatan tertinggi. Secara alami, sekte pemujaan api hanya merekrut murid elit. Mereka tidak akan begitu saja merekrut siapapun. Hanya mereka yang telah lulus penilaian oleh sekte pemujaan api yang dapat memasuki sekte pemujaan api dan menjadi murid. Penilaian untuk perekrutan murid elit dari sekte pemujaan api juga sangat sulit. Ada banyak yang meninggal selama penilaian. Meski begitu, banyak orang masih berbondong-bondong ke sana dan mengambil kesempatan seolah-olah mereka tidak takut mati sama sekali. Meskipun mereka tahu tentang risikonya, mereka masih berbaris langsung ke arah itu, orang-orang di wilayah barat gila. Di langit di atas pegunungan, Guli menyaksikan sosok-sosok yang memasuki gunung di hadapannya berbondong-bondong. Dia tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. Apakah kamu belum memperhatikan pola pikir orang-orang di wilayah barat? Lebih dari 70% orang di sini menganggap sekte pemujaan api sebagai agama mereka. Jika kamu berani mengatakan hal buruk tentang sekte pemujaan api di depan orang-orang ini, mereka akan bertarung denganmu. Zhu Luqi menggelengkan kepalanya. Selama 1 bulan ini, dia sudah terbiasa dengan yang tidak biasa. Murid elit apa yang ingin mereka rekrut? Apa cara yang baik untuk mengatakannya? Mereka hanya merekrut murid luar untuk 4 simbol sanctum. Jika Anda benar-benar ingin memasuki tanah suci sekte pemujaan api dan menjadi murid elit sejati, Anda masih harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Guli mendengus dan menggerutu karena tidak puas. Perkebunan sekte pemujaan api dibagi menjadi 2 distrik besar. Salah satu distrik adalah tanah suci sekte pemujaan api yang terletak di cagar batu suci kelas surgawi. Itu dikelilingi oleh energi roh surga dan bumi yang kaya sepanjang tahun dan merupakan tempat budidaya terbaik di sekte pemujaan api. Bahkan di seluruh provinsi atas tanah suci Dao Marsial, itu dianggap sebagai tempat budidaya tingkat atas. Namun, tidak semua orang bisa memasuki sekte pemujaan api. Jika seseorang ingin memasuki tanah suci, seseorang harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api. Biasanya, mereka yang memperoleh izin adalah mereka yang luar biasa kuat dengan bakat bawaan tinggi atau Saint Refinement Masters, Dao Talisman Masters, dan Saint Inscription Master yang luar biasa. Sama seperti Raja Obat itu, Sun Ying, yang telah memenjarakan Duan Lingtian dan kedua temannya. Jika dia ingin memasuki sekte pemujaan api, dia tidak hanya akan segera mendapatkan izin untuk memasuki tanah suci, tetapi dia bahkan mungkin dipanggil dan disambut oleh pemimpin sekte dari sekte pemujaan api. Kekuatan Sun Ying tidak ada apa-apanya di hadapan pemimpin sekte dari sekte pemujaan api yang berada di peringkat teratas peringkat orang suci tertinggi. Namun, pencapaiannya di medisin Dao sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari pemimpin sekte dari sekte pemujaan api. Dalam sejarah sekte pemujaan api, ada banyak orang yang tidak mendapatkan izin untuk memasuki tanah suci sepanjang hidup mereka meskipun mereka telah berhasil menjadi murid luar dari 4 simbol sanctum sekte pemujaan api. Berdasarkan ini, orang bisa tahu betapa berharganya izin ke tanah suci sekte pemujaan api itu. The 4 Symbol Sanctum, apakah kalian berdua sudah memutuskan sanctum mana yang akan kalian tuju? Duan Lingtian bertanya kepada Guli dan Zhu Luqi yang sedang bepergian di sebelahnya ketika dia melihat mereka dengan cepat mendekati pegunungan. Setelah mendengar itu, Guli dan Zhu Luqi saling berpandangan sebelum mereka menggelengkan kepala. Saudara muda Lingtian, mengapa kamu tidak memutuskan? Guli memberitahu Duan Lingtian, saya tidak akrab dengan sekte pemujaan api, jadi saya tidak tahu tempat suci mana yang harus dipilih. Aku juga, Zhu Luqi menimpali. Yah, aku juga tidak tahu banyak tentang sekte pemujaan api.
Duan Lingtian tersenyum kecut ketika dia melihat mereka berdua sedang mencari arah ke arahnya. Duan Lingtian dalam hati mengutuk mereka karena malas ketika melihat tatapan antisipasi Gu Li dan Zhu Luqi. Namun, dia masih memutuskan untuk mereka pada akhirnya. Kalau begitu, mari kita pilih satu secara acak, bagaimana dengan Azure Dragon Sanctum? Tempat suci naga Azure, itu adalah salah satu dari 4 tempat suci simbol di pinggiran sekte pemujaan api. Selain Azure Dragon Sanctum, ada juga Vermilion Bird Sanctum, White Tiger Sanctum, dan Black Turtle Sanctum. Tentu, aku tidak keberatan. Setelah mendengar keputusan Duan Lingtian, Gu Li dan Zhu Luqi mengangguk setuju. Tidak masalah bagi mereka sanctum dari 4 simbol sanctum mana yang mereka masuki. Bagaimanapun, mereka semua akan menjadi murid sekte pemujaan api. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ayo pergi ke Azure Dragon Sanctum. Duan Lingtian mengangguk. Dia telah memilih Azure Dragon Sanctum karena dia memiliki kesamaan dengan kata naga. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang di kehidupan masa lalunya dikenal sebagai keturunan naga, dia juga bisa berubah menjadi prajurit naga. Sepertinya dia bernasib sama dengan naga. Karena alasan ini, dia memilih Azure Dragon Sanctum. 3 udik. Begitu kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, sebuah suara merendahkan memasuki telinga Duan Lingtian. Jelas sekali kata-kata itu ditujukan kepada mereka. Apa katamu? Gu Li berkata dengan marah saat dia langsung berbalik untuk melihat sumber suara itu. Zhu Luqi mengalihkan perhatiannya ke sana juga. Duan Lingtian memiliki kerutan di wajahnya saat dia mengalihkan perhatiannya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat seorang pria muda menatap mereka dengan arogan. Tatapannya saat dia melihat mereka dipenuhi dengan sikap merendahkan seolah-olah dia lebih unggul dari mereka. Dia kurus dan tampak polos. Namun, tampilan superioritas di matanya dan pakaiannya yang bagus membuatnya tampak seperti anak kaya yang tidak berguna. Ada juga seorang lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Pria tua itu memegang kedua tangannya di belakangnya. Dari jauh dia terlihat biasa saja. Namun, Duan Lingtian tahu tidak mungkin orang tua ini menjadi orang biasa. Dia harus kuat, kalau tidak, Duan Lingtian akan bisa melihatnya. Apa yang aku bilang? Pemuda berpakaian rapi itu menatap Gu Li dan mencibir. Apakah kamu tuli? Apakah Anda tidak mendengar saya memanggil Anda udik sebelumnya? Aku benar-benar ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang udik seperti kalian semua di sini. Jika Anda benar-benar berhasil memasuki sekte pemujaan api, bukankah Anda hanya akan mempermalukan sekte pemujaan api? Jika aku jadi kamu, aku akan berbalik dan pergi jadi aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, nadanya berubah menjadi lebih mengejek saat penghinaan memenuhi matanya. Ekspresi Duan Lingtian langsung berubah muram. Ekspresi Zhu Luqi juga berubah serius. Kamu mencari kematian. Adapun Gu Li, dia tidak bisa menahan amarahnya. Berbagai ekspresi melintas di wajahnya saat dia bergerak. Astaga, dia menunjukkan kekuatannya yang hampir mencapai tahap Saint Divine menengah saat energinya menyapu ke arah pemuda berpakaian bagus itu. Kamu sangat lemah, tetapi kamu benar-benar berani bergerak melawanku. Dihadapkan dengan Gu Li yang menyerbu ke arahnya dengan ganas, pemuda berpakaian rapi itu tersenyum menghina. Dia membuat gerakannya serta menjentikkan tangannya. Ledakan, sebuah ledakan keras terdengar saat Gu Li dan pemuda berpakaian rapi itu bertabrakan. Hasil tabrakan mereka jelas. Gu Li dikirim terbang. Adapun pemuda berpakaian rapi itu, tubuhnya hanya bergetar sesaat sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Muntah. Gu Li yang dikirim terbang langsung memuntahkan darah. Dia tampak sangat menyedihkan saat dia dikirim terbang. Ketika dia melihat pria muda berpakaian bagus itu lagi, ketakutan bisa terlihat di matanya. Dia tidak menyangka pemuda yang tampak seperti anak kaya yang tidak berguna ini akan lebih kuat darinya. Apakah seperti ini provinsi atas? Aku bahkan tidak sebanding dengan anak kaya yang tidak berguna. Kepahitan muncul di hati Gu Li saat dia mempertanyakan keputusannya untuk datang ke provinsi atas. Kamu mencari kematian. Ekspresi Zhu Luqi berubah muram ketika dia melihat Gu Li terluka. Dia langsung melakukan gerakannya. Suara mendesing. Dia menyerang ke arah anak kaya yang tidak berguna. Zhu Luqi adalah pembangkit tenaga Saint Stage teladan tingkat menengah yang basis kultivasinya hampir berada di panggung Saint teladan penguasaan. Karena alasan ini, kecepatan yang dia tunjukkan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Li. Tidak hanya itu,
Menghadapi kecepatan Zuluki, bahkan pemuda berpakaian rapi itu tidak sempat menghindar. Ekspresinya berubah drastis. Sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Stage teladan. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak pemuda yang tidak berguna itu. Meskipun ekspresinya telah berubah secara drastis, tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya sama sekali. Seolah-olah dia tahu dia dilindungi. Duan Lingtian sudah memperhatikan ini. Jangan bilang dia begitu tak kenal takut karena lelaki tua itu berdiri di belakangnya. Melihat bagaimana serangan Zuluki hampir mendarat di anak kaya yang tidak berguna itu, dengusan yang mengandung energi kuat terdengar. Meskipun mereka berdiri berjauhan, Duan Lingtian merasa ngeri dengan tekanan dari energi. Hati-hati, Duan Lingtian berteriak pada saat kritis. Dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang berdiri di belakang anak kaya yang tidak berguna itu telah bergerak secara halus. Duan Lingtian secara naluriah berteriak untuk memperingatkan Zuluki. Namun, dia masih terlambat. Bang! Orang tua itu tampak seolah-olah dia tidak bergerak. Namun, serangan Zuluki yang akan mendarat pada anak kaya yang tidak berguna itu langsung dibatalkan. Tidak hanya itu, ada suara nyaring saat tubuh Zuluki juga terlempar ke belakang. Mirip dengan guli, dia juga muntah darah. Pembangkit tenaga listrik Saint Stage Ki Quintessential. Zuluki yang dikirim terbang dengan cara yang menyedihkan merasa ngeri ketika dia dikirim terbang. Mustahil bagi pembangkit tenaga listrik di puncak panggung Saint Teladan untuk melukainya ke keadaan seperti itu tanpa peringatan apapun. Hanya ada satu kemungkinan, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik Quintessential Saint Stage. Kengerian muncul di guli saat ekspresi Duan Lingtian berubah secara dramatis. Apa, kamu akhirnya takut? Setelah melihat ekspresi di wajah mereka, ekspresi muram pada anak kaya yang tidak berguna itu menghilang saat matanya berkilat menakutkan. Dia memerintahkan orang tua di belakangnya, Penatua Deng, bunuh mereka. Bab 1892, Tempat Suci Penyu Hitam. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Penatua Deng, bunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata anak kaya yang tidak berguna itu, ekspresi Duan Lingtian dan kedua rekannya langsung berubah muram. Mereka tidak menyangka anak kaya yang tidak berguna ini akan begitu kejam. Itu hanya perselisihan kecil, dan dia tidak menderita kerugian apapun, namun, dia masih ingin membunuh mereka. Duan Lingtian memandang anak kaya yang tidak berguna itu saat matanya berbinar tajam. Saat ini, dia sudah mulai mengaktifkan Sun True Origin di tubuhnya. Dia siap untuk mengaktifkan energi naganya dan berubah menjadi prajurit naga bercakar 9. Tidak hanya itu, dia juga berencana menggunakan Jasper Celestial Sword miliknya. Tentu saja, bahkan jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword, dia tidak percaya diri untuk melawan orang tua yang berada di Quintessential Saint Stage. Bagaimanapun, pedang surgawi Jasper mengandalkan Sun True Origin di tubuhnya, dan berubah menjadi prajurit naga tidak memberikan dorongan apapun pada pedang surgawi Jaspernya sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, paling banyak. Dengan bantuan taktik pelahap dasar, Sun True Originku seharusnya bisa naik ke tahap yang dekat dengan panggung Saint Teladan penguasaan untuk waktu yang singkat. Jika orang tua ini hanya pembangkit tenaga Saint Stage klasik awal, aku yakin aku bisa membunuhnya dengan bantuan Jasper Celestial Sword. Namun, jika dia adalah pembangkit tenaga listrik intermediate Quintessential Saint Stage, saya hanya 30% yakin saya bisa membunuhnya. Jika dia adalah pembangkit tenaga listrik di Mastery Quintessential Saint Stage atau di atasnya, mustahil bagiku untuk membunuhnya. Pada saat ini, berbagai pikiran melintas di benak Duan Lingtian. Namun, tidak peduli apa, pria ini harus mati. Ketika Duan Lingtian menatap pemuda berpakaian rapi itu, niat membunuh bersinar di matanya. Bahkan jika lelaki tua itu bergerak untuk membunuh mereka, apakah dia mampu membunuh lelaki tua itu dengan Jasper Celestial Sword atau tidak, dia akan menggunakan pemuda yang tidak berguna ini sebagai perisainya. Pada saat ini, sisi tanpa ampun Duan Lingtian mulai menunjukkan dirinya. Tuan muda kedua, kami berada tepat di luar tempat suci 4 simbol sekte pemujaan api. Ketika lelaki tua itu mendengar perintah anak kaya yang tidak berguna itu, dia sedikit mengernyit. Dia tidak bergerak, sebaliknya, dia mentransmisikan suaranya ke pemuda itu. Sebagai pembangkit tenaga listrik Quintessential Saint Stage, dia memiliki penglihatan yang baik sehingga dia sudah memperhatikan murid 4 simbol Sanctums yang berpatroli di sekitar area tersebut.
Tidak hanya itu, sepertinya para murid sudah menyadari keributan itu dan sedang berjalan mendekat. 4 simbol tempat suci dari Sekte Pemujaan Api. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, sedikit ketakutan terlihat di mata anak kaya yang tidak berguna itu. Dia segera menatap Duan Lingtian dan kedua temannya sebelum dia mengejek mereka dengan ekspresi jahat di wajahnya. Kalian bertiga udik, anggap dirimu beruntung. Jika ini bukan wilayah tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api, kalian semua akan mati hari ini. Tidak hanya itu, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda. Lebih baik bagi Anda jika Anda menyerah untuk bergabung dengan Sekte Pemujaan Api. Kalau tidak, aku, Yang Wu, pasti akan menyiksa kalian semua sampai mati. Setelah mengucapkan kata-kata sengit seperti itu, anak kaya yang tidak berguna bernama Yang Wu membawa lelaki tua itu pergi dan memasuki tanah tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api. Pada saat yang sama, selain Duan Lingtian, Guli dan Zhu Luqi menghela nafas lega karena selamat dari bencana. Namun, ekspresi Guli dengan cepat berubah muram saat dia melihat Duan Lingtian dan tersenyum masam. Saudara muda Lingtian, apa menurutmu aku seharusnya dengan patuh tinggal di provinsi bawah? Hah? Duan Lingtian mengalihkan pandangannya dari Yang Wu dan lelaki tua itu ke Guli. Mengapa? Awalnya, saya pikir bakat dan kekuatan bawaan saya tidak terlalu buruk. Namun, setelah kami tiba di provinsi atas, kami dipenjarakan. Dan sekarang, saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak kaya yang tidak berguna. Haruskah saya tetap patuh di provinsi bawah dan bersaing untuk menjadi Master Mansion of Mystical Sky Mansion? Guli tersenyum pahit. Dia merasa provinsi atas dipenuhi dengan bahaya. Kakak senior Guli, aku yakin Yang Wu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa karena berani bertindak begitu arogan di tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu membandingkan Anda saat ini dengannya. Lagi pula, sumber daya kultivasi yang Anda nikmati sebelumnya tidak sebanding dengan miliknya. Di sisi lain, dia sebenarnya tidak lebih kuat darimu. Duan Lingtian menghibur Guli sambil menggelengkan kepalanya. Adik kecil, kamu benar. Yang Wu adalah putra kedua dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, Sekte kelas 1 di utara wilayah barat. Sejak muda, ia tumbuh dengan sendok perak di mulutnya. Tidak mungkin bagi orang-orang dengan latar belakang biasa untuk membandingkannya dengan dia. Pada saat ini, salah satu dari sedikit orang yang berdiri di kejauhan mengingatkan mereka dengan niat baik. Jika aku jadi kamu, aku akan menyerah untuk memasuki Sekte Pemujaan Api seperti yang dikatakan Yang Wu. Setelah dia memasuki Sekte Pemujaan Api, selain memiliki pembangkit tenaga listrik yang melindunginya, kakak laki-lakinya juga merupakan murid Sekte Pemujaan Api. Dikatakan bahwa kakak laki-lakinya telah memasuki Tanah Suci dan menjadi murid elit sejati dari Sekte Pemujaan Api. Kakak laki-lakinya pasti lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik yang melindunginya. Segera setelah itu, orang lain memperingatkan Duan Lingtian dan dua temannya. Tidak hanya itu, tetapi ketika kalian semua mencapai tempat suci 4 simbol, itu tidak seperti kamu akan memilih tempat suci yang kamu suka. Semua orang akan berpisah. Anda harus pergi ke sanctum manapun Anda dikirim. Mungkin, kalian semua akan cukup beruntung karena kalian bertiga atau dua dikirim ke sanctum yang sama. Namun, ada juga kemungkinan kalian bertiga dikirim ke 3 sanctum yang berbeda. Duan Lingtian dan kedua temannya akhirnya mengetahui mengapa Yang Wu menyebut mereka udik sebelumnya. Namun, karena situasinya telah meningkat sejauh ini tidak lagi penting. Setelah beberapa saat, beberapa penonton pergi. Hanya Duan Lingtian dan dua temannya yang tersisa di area ini. Di langit jauh, para murid yang berpatroli dari Four Symbols Sanctum setelah pergi juga ketika mereka melihat keributan telah mereda. Jadi dia sebenarnya adalah putra seorang tetua dari pasukan kelas 1 provinsi atas. Untuk berpikir aku meragukan diriku sendiri karena dia. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar bertingkah konyol. Guli mengejek dirinya sendiri. Meski begitu, matanya bersinar percaya diri. Selama dia berhasil memasuki Sekte Pemujaan Api, dia yakin dia akan mampu mengalahkan Yang Wu dan menginjak-injaknya dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Yang Wu tumbuh dengan sendok perak di mulutnya, tetapi dia tidak lebih kuat darinya. Saudara muda Lingtian, Tuan Istana Su, ayo pergi ke tempat suci 4 simbol. Guli memberi isyarat kepada Duan Lingtian dan Palace Master Zhu untuk pergi. Dia memimpin dan melompat melintasi pegunungan seolah-olah dia telah disuntik dengan dorongan.
Pada saat ini, dia sangat ingin bergabung dengan Sekte Pemujaan Api sesegera mungkin dan menggunakan sumber daya Sekte Pemujaan Api untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Hanya dengan begitu dia bisa mengejar Yang Wu dan melampaui dia. Saat ini, tujuan utamanya adalah bekerja keras dan melampaui Yang Wu. Duan Lingtian mengerti bagaimana perasaannya. Namun, sebelum dia mengejar Guli, dia pertama kali melihat Zuluki dan berkata, "Tuan Istana Zhu, Sekte Pemujaan Api tampaknya lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Mungkin, kamu, apa, kalian berdua pemuda tidak takut, jangan bilang orang tua ini takut." Zuluki menyela Duan Lingtian. Secara alami, dia tahu apa yang ingin dikatakan Duan Lingtian. Dia akan menasihati Zuluki dan memintanya pergi. Saat Zuluki selesai berbicara, dia tidak menunggu tanggapan Duan Lingtian saat dia terbang untuk mengejar Guli. Duan Lingtian tersenyum kecut. Dia tahu bahwa dia telah membuang-buang napas. Dia langsung mengejar mereka juga. Apakah ini tempat suci penyu hitam dari 4 tempat suci simbol? Setelah melewati deretan pegunungan, hal pertama yang masuk ke pandangan Duan Lingtian adalah hamparan bangunan. Saat dia melihat ke bawah ke gedung-gedung ini, dia menemukan api menyala di atas semua gedung. Bukan hanya itu, tetapi ternyata api ini diatur secara khusus untuk membentuk bentuk penyu hitam raksasa. 4 simbol Sanctum Sekte Pemujaan Api akan merekrut sekelompok murid setiap 3 tahun. Ternyata, giliran Black Turtle Sanctum untuk menjadi tuan rumah bagi orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Setelah semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan berkumpul di Black Turtle Sanctum, orang-orang dari Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, dan Vermilion Bird Sanctum juga akan datang untuk merekrut beberapa peserta. Mereka akan memilih rekrutan dan membawa mereka kembali ke Sanctum mereka untuk menjalani penilaian. Hanya mereka yang lulus penilaian yang akan menjadi murid Sanctum. Inilah alasan semua peserta berkumpul di Black Turtle Sanctum. Begitu banyak orang. Setelah Duan Lingtian dan 2 temannya tiba di tempat suci penyu hitam, mereka melihat lautan manusia di depan mereka. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Duan Lingtian dan 2 rekannya tidak mencolok di tengah lautan manusia. Namun, masih ada beberapa orang yang memperhatikan mereka. "Cek-cek, sepertinya kalian bertiga tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang. Saya harap Anda bertiga akan menampilkan pertunjukan yang bagus dan lulus penilaian dari 4 tempat suci simbol sehingga Anda bisa menjadi mainan saya. Pada saat itu, aku akan bermain denganmu dan perlahan menyiksa kalian semua sampai mati." Yang Wu berkata sambil mencibir saat dia membawa lelaki tua itu bersamanya dan muncul di hadapan Duan Lingtian dan 2 temannya. Nada suaranya dipenuhi dengan sikap merendahkan dan arogansi. Ketika dia selesai berbicara, matanya bahkan bersinar dengan niat membunuh. Ekspresi Guli berubah serius. Mata Zuluki bersinar dingin. "Bodoh." Duan Lingtian mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh dengan cara yang tidak terburu-buru atau lambat. Kata-katanya tajam. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Guli dan Zuluki merasakan kegembiraan dan kepuasan. Namun, mereka juga merasa sedikit khawatir dengan keselamatannya. Keduanya langsung bergerak lebih dekat ke Duan Lingtian saat mereka melihat pria tua yang berdiri di belakang Yang Wu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Seperti yang diharapkan, saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, ekspresi lelaki tua itu berubah serius sementara tatapannya menjadi setajam pisau. "Kamu benar-benar berani memanggilku idiot." Pada saat yang sama, Yang Wu yang terpana oleh penghinaan Duan Lingtian kembali sadar. Dia menatap Duan Lingtian seolah-olah dia melihat hantu. Dia telah hidup begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipanggil idiot. "Kau mencari kematian." Yang Wu menjadi marah setelah beberapa saat terdiam. Niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya saat tubuhnya bergerak maju untuk menyerang Duan Lingtian seperti embusan angin. Orang tua di belakangnya segera menggunakan energinya untuk mengunci Guli dan Zuluki di tempatnya untuk mencegah mereka membantu Duan Lingtian. Adapun Duan Lingtian, karena dia terlihat sangat muda, lelaki tua itu tidak berpikir dia cocok dengan tuan mudanya. Duan Lingtian menyeringai dingin dan hendak bergerak melawan Yang Wu ketika suara menggelegar terdengar di atas Black Turtle Sanctum, menyebabkan seluruh tempat terdiam. "Beraninya kamu." Pada saat yang sama, energi mengerikan muncul di antara Duan Lingtian dan Yang Wu entah dari mana dan meledak tanpa peringatan. Bab 1893, Penatua Api Perak. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung.
Ledakan. Meskipun energi yang meledak di antara Duan Lingtian dan Yang Wu menakutkan, itu sangat lembut, terutama terhadap Duan Lingtian yang belum bergerak. Untuk alasan ini, Duan Lingtian hanya tersandung mundur beberapa langkah tanpa menderita cedera. Di sisi lain, energi Yang Wu yang menyapu Duan Lingtian, bertabrakan dengan energi yang menakutkan itu, menyebabkan dia menderita cedera besar akibat serangan balik. Dia dikirim terbang ke kejauhan. Muntah. Saat dia dikirim terbang, organ dalam Yang Wu bergetar saat dia memuntahkan seteguk darah. Itu berceceran di langit seperti mawar merah gelap, gemetar saat dia mengeluarkan seteguk besar darah. Tuan muda kedua, orang tua yang mengikuti Yang Wu tidak lagi peduli dengan Gu Li dan Zhu Luqi. Dia langsung terbang keluar dan membantu Yang Wu menstabilkan tubuhnya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di bawah pengawasan orang banyak, seorang lelaki tua dengan tubuh besar muncul di dekatnya. Dia mengenakan jubah panjang putih yang disulam dengan penyu hitam yang menyala. Tubuhnya kokoh dan tinggi. Dia tampak seperti menara yang kokoh saat dia berdiri di sana. Pada saat yang sama, banyak orang tersentak sementara yang lain berseru, "Ini adalah Penatua Api Perak." Jubah putih yang dikenakan lelaki tua kekar itu disulam dengan api dan penyu hitam yang berwarna perak. Itu tampak sangat menarik. Ini juga merupakan merek dagang dari Penatua Api Perak Sekte Pemujaan Api. Tetua di Sekte Pemujaan Api dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, yaitu Tetua Api Perunggu, Tetua Api Perak, dan Tetua Api Emas. Di antara ketiganya, Sesepuh Api Emas memiliki posisi tertinggi dan merupakan pejabat tinggi elit di Sekte Pemujaan Api. Di Black Turtle Sanctum, hanya Sanctum leader dari Black Turtle Sanctum yang merupakan Golden Flame Elder. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa langkanya Penatua Api Emas. Ini membuktikan betapa luar biasanya posisinya di Sekte Pemujaan Api. Penatua Api Perak datang setelah Penatua Api Emas. Di Black Turtle Sanctum, ada total 5 Silver Flame Elders, dan masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga elit di Black Turtle Sanctum. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat yang telah memasuki Saint Celestial Stage dan berada di peringkat 300 teratas dari ranking Saint tertinggi. Jika seseorang ingin menjadi Penatua Api Perak di Sekte Pemujaan Api, seseorang harus memenuhi 2 syarat. Pertama, seseorang harus setia kepada Sekte Pemujaan Api. Kedua, seseorang harus berada di peringkat 300 teratas dari peringkat orang suci tertinggi. Kondisi yang paling penting adalah yang kedua. Berdasarkan ini, orang bisa tahu seberapa kuat Penatua Api Perak itu. Di antara kerumunan, seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana berkata dengan sungguh-sungguh, dilihat dari perawakannya yang besar, jika saya tidak salah, Penatua Api Perak ini pasti Penatua Teng San dari tempat suci penyu hitam. Penatua Teng San. Banyak orang langsung mulai berdiskusi dengan suara rendah. Penatua Teng San berada di peringkat 173 di peringkat tertinggi Saint. Bahkan di antara 5 tetua api perak di Black Turtle Sanctum, kekuatannya berada di peringkat 3 besar. Saya tidak percaya Penatua Teng San benar-benar secara pribadi keluar. Sepertinya kedua orang ini dalam masalah sekarang. Penatua Teng San terkenal memiliki temperamen yang panas. Tidak disangka mereka benar-benar berani bertarung di Black Turtle Sanctum. Ini seperti meminta masalah. Saat orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, banyak dari mereka memandang Duan Lingtian dan Yang Wu dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Hah, orang itu sepertinya agak akrab. Bukankah dia putra kedua dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara? Segera setelah itu, seseorang mengenali Yang Wu. Putra kedua dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Banyak orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke Yang Wu. Beberapa dari mereka yang pernah melihatnya sebelumnya langsung mengenali siapa dia. Ini benar-benar dia, Yang Wu, putra kedua dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Dikatakan bahwa Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, berteman baik dengan Lian, Penatua Api Perak pertama dari tempat suci penyu hitam. Penatua Lian adalah Penatua Api Perak yang bahkan lebih kuat dari Penatua Teng San. Sepertinya orang yang bertarung dengan Yang Wu akan hancur. Semakin banyak orang mulai memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Secara alami, Duan Lingtian juga mendengar diskusi itu. Itu menyebabkan dia sedikit mengernyit saat jantungnya tersentak. Ekspresi wajah Gu Li dan Zhu Luqi, di sisi lain, berubah menjadi sangat serius. Menurut pendapat mereka, sebagai Penatua Api Perak dari tempat suci penyu hitam, Penatua Teng San harus berada di pihak yang sama dengan Penatua Lian.
Ditambah dengan fakta bahwa Lian lebih kuat darinya, dia juga harus mempertimbangkan reputasi Lian. Belum lagi ayah Lian dan Yang Wu adalah teman baik. Penatua Teng San kemungkinan besar berada di pihak Yang Wu. Semua orang yang hadir di tempat kejadian, termasuk Yang Wu, mengira penatua api perak ini, Teng San, akan memihaknya, tetapi semua orang terkejut. Dia memelototi Yang Wu dan berkata dengan marah, "Tidak kusangka kamu benar-benar berani bergerak di tempat perlindungan penyu hitam. Betapa beraninya kamu." Petik 2. Saat suaranya terdengar, gelombang suara dan aura yang menakjubkan menyelimuti Yang Wu, menyebabkan dia semakin terluka. Sekali lagi, dia memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Sedikit kengerian segera muncul di mata Yang Wu. Teng San ini sebenarnya tidak menunjukkan pertimbangan apapun untuk penatua Lian sama sekali. Mungkin, dia tidak mendengar diskusi di sekitarnya dan tidak tahu siapa dia. Pada saat yang sama, keributan segera pecah. Tidak ada yang mengira Teng San akan bergerak melawan Yang Wu. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Apa yang sedang terjadi? Penatua Teng San benar-benar menghukum Yang Wu. Apakah dia tidak tahu siapa Yang Wu? Penatua Teng San pasti tidak mendengar diskusi kita dan tidak tahu siapa Yang Wu. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak peduli dengan ayah Yang Wu, dia masih harus mempertimbangkan penatua Lian. Petik 2. Aku juga berpikir begitu. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri dan mencapai kesimpulan mereka sendiri. Duan Lingtian, Gu Li, dan Zhu Luqi berbagi pemikiran yang sama seperti yang lain juga. Orang tua di samping Yang Wu memiliki pemikiran yang sama dengan orang lain. Dia pikir Teng San tidak menyadari identitas Yang Wu, jadi dia segera mengingatkannya dengan mengatakan, "Tetua Teng San, ini adalah tuan muda kedua Yang Wu, putra kedua dari tetua kelima, Yang Chong, dari Sekte Pletora Utara." Dia terus mengatakan jika Teng San tidak menyadari hubungan antara penatua Lian dan penatua kelima mereka, penatua Lian dari Sanctum Sekte Anda adalah sahabat penatua kelima kami. Saya yakin Anda pasti pernah mendengarnya juga, penatua Teng San. Petik 2. Terus. Namun, yang mengejutkan semua orang, ekspresi Teng San tetap tidak berubah bahkan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak peduli siapa kamu, kamu masih harus mematuhi aturan tempat penyu hitam. Bahkan jika itu adalah putra kandung penatua Lian, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan juga jika dia melanggar aturan tempat suci penyu hitam, apalagi putra teman penatua Lian. Saya percaya bahwa jika penatua Lian hadir di tempat kejadian, dia akan setuju dengan saya juga." Petik 2. Kebenaran Teng San telah mengejutkan banyak orang. Penatua Teng San sepertinya orang baik, bisik Gu Li sambil menghela nafas lega. Zhu Luqi mengangguk. Duan Lingtian melirik Teng San. Tanda-tanda ketakutan di matanya telah menghilang, dan itu digantikan dengan kekaguman. Kesampingkan yang lainnya, hanya kebenaran Elder Teng San saja yang telah mendapatkan rasa hormatnya. Tetua Teng San benar. Pada saat ini, suara kuno lainnya bergema di udara dan menarik perhatian orang banyak. Di bawah pengawasan orang banyak, seorang lelaki tua kurus muncul. Orang tua ini mengenakan jubah yang sama dengan Teng San. Dia juga seorang penatua api perak. Setelah melihat orang ini, mata Yang Wu berbinar saat dia memanggil, jelas terkejut, "Paman Lian." Semua orang yang hadir di tempat kejadian langsung sadar kembali. Penatua api perak ini tidak lain adalah Lian dari tempat suci penyu hitam Sekte Pemujaan Api. Lian juga adalah penatua api perak paling kuat di tempat suci penyu hitam. Sejak Lian muncul, ekspresinya tetap netral. Tidak ada ekspresi senang maupun marah. Meskipun dia telah mendengar salam Yang Wu, dia hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Yang Wu mengerutkan kening saat melihat ini. Sebelumnya, Paman Lian tidak pernah sedingin ini padanya. "Wu kecil, jangan khawatir. Paman Lian akan memastikan Anda puas dengan hasil dari insiden hari ini." Yang Wu merasa sedikit tidak senang di hatinya ketika sebuah suara terdengar di telinganya. Dia tahu suara itu milik Lian. Awan gelap di hatinya segera menghilang dan digantikan dengan rasa kegembiraan sebagai gantinya. Paman Lian ada di sisinya tidak peduli apa. Penatua Teng San, seperti kata pepatah, dibutuhkan dua orang untuk bertengkar. Anda telah menghukum Yang Wu, bukankah sudah waktunya bagi Anda untuk menghukum pihak lain? Lian bertanya sambil menatap Teng San. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Duan Lingtian,
menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran ular berbisa. Pada saat yang sama, kengerian menyadarkannya. Lian ingin membunuhku. Saat ini, Duan Lingtian juga menyadari betapa naifnya dia. Dia mengira Lian sama benarnya dengan Teng San ketika dia mendengar kata-kata Lian sebelumnya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, jelas Lian berbeda dari Teng San. Penatua Lian, Yang Wu adalah satu-satunya yang bergerak. Teng San mengerutkan kening. Dia tidak bergerak melawan Duan Lingtian meskipun Lian menyuruhnya. Energi yang dia keluarkan sebelumnya di antara Duan Lingtian dan Yang Wu barusan memiliki kegunaan lain selain menghentikan pertarungan. Itu membuktikan siapa yang bergerak lebih dulu. Siapapun yang mengaktifkan energi mereka akan terluka oleh gelombang energinya. Sebelumnya, Yang Wu adalah satu-satunya yang terluka. Duan Lingtian tetap tidak terluka. Ini berarti Yang Wu adalah satu-satunya yang melanggar aturan tempat penyu hitam. Karena alasan ini, dia tidak berencana untuk menghukum Duan Lingtian. Elder Teng San, saya baru saja mengatakan bahwa dibutuhkan 2 orang untuk bertengkar. Karena kamu tidak akan menghukumnya, serahkan masalah ini padaku. Ekspresi Lian berubah muram saat mendengar kata-kata Teng San. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Duan Lingtian. Ledakan, udara langsung bergetar, energi yang besar dan menakutkan mengalir ke arah Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian merasa seolah-olah dia tercekik. Energi yang dibebankan ke arahnya sangat menakutkan. Itu menguncinya di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, mata Duan Lingtian menyipit saat ekspresi keengganan muncul di wajahnya. Dia 100% yakin dia akan mati jika gelombang energi ini mendarat padanya. Bab 1894, Duel Kematian Lagi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka Lian akan melakukan pembunuhan terhadap Duan Lingtian. Penatua Lian, tidak terlintas dalam pikiran Teng San juga bahwa Lian akan membuat langkah yang kejam. Kengerian muncul di benaknya saat dia langsung bergerak untuk menghentikan Lian. Namun, kekuatannya sedikit lebih lemah dari Lian, ditambah dengan fakta bahwa Lian melakukan langkah pertama. Ia hanya berhasil memblokir setengah dari energi Lian sementara setengah lainnya mendarat di Duan Lingtian. Bang! Meskipun kekuatan energinya berkurang setengahnya, itu masih merupakan pukulan kritis bagi Duan Lingtian. Ketika itu mendarat di atasnya, dia langsung merasakan sakit yang menyayat hati. Itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir kehilangan kesadaran. Tidak, aku tidak bisa pingsan, aku tidak bisa pingsan. Duan Lingtian menggunakan seluruh kekuatannya untuk tetap sadar. Hanya ketika rasa sakitnya sedikit mati rasa, dia berhasil mengatasinya dengan paksa. Setelah dia menggunakan Sun True Origin untuk menyembuhkan lukanya sedikit, Duan Lingtian akhirnya santai. Pada saat yang sama, dia memandang Teng San dan berkata dengan rasa terima kasih, Penatua Teng San, karena telah menyelamatkanku. Dia masih hidup, entah itu Lian yang menyerang Duan Lingtian atau Teng San yang menyelamatkannya, mereka berdua terkejut saat melihat Duan Lingtian selamat. Bagaimana ini mungkin? Lian memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu dengan jelas berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Serangannya sebelumnya, meskipun kekuatannya dikurangi menjadi setengah, sudah cukup untuk membunuh manusia bela diri, Dao, dan penggarap iblis di bawah Saint Celestial Stage. Namun, pemuda berpakaian ungu di depannya tidak mati. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan begitu juga Teng San. Meskipun ia berhasil memblokir setengah dari serangan Lian, setengah kekuatan yang tersisa sudah cukup untuk membunuh Martial, Dao, dan Devil Cultivator manusia di bawah Saint Celestial Stage. Jangan bilang dia bukan manusia. Lian dan Teng San segera memperluas kesadaran surgawi mereka dan memeriksa seluruh tubuh Duan Lingtian, memastikan dia adalah manusia. Tidak mungkin bagi manusia di bawah Saint Celestial Stage untuk menahan serangan sebelumnya dan bertahan hidup. Namun, setelah mereka selesai menyelidiki, jelas bahwa Duan Lingtian adalah manusia. Dia memang manusia, tapi kenapa tubuhnya begitu kuat? Keduanya juga memperhatikan betapa kuatnya tubuh Duan Lingtian yang tidak normal. Itu sampai-sampai itu sebanding dengan tubuh binatang buas Divine Saint Stage biasa atau bentuk sebenarnya dari Divine Saint Stage Saint Body. Menurut mereka, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Namun, kebenaran terbentang di depan mata mereka. Mereka tidak bisa menyangkal kebenaran.
Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Duan Lingtian bertemu secara kebetulan. Kalau tidak mungkin tubuhnya menjadi begitu kuat. Jika tubuhku sedikit lebih lemah, aku akan mati karena serangan itu. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Dia bertahan hanya karena tubuhnya yang keras. Sebelumnya, ketika Lian mengunci tubuhnya di tempat dengan auranya, dia tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi juga sulit baginya untuk memobilisasi Sun True Origin di tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk berubah menjadi prajurit naga. Meskipun Duan Lingtian tidak mati, dia menderita cedera yang cukup berat. Paling tidak, cederanya lebih berat daripada cedera Yang Wu. Serangan Penatua Lian sebelumnya terlalu kejam. Jika Penatua Teng San tidak bergerak lebih awal, pemuda ini pasti sudah mati. Tepat sekali, dilihat dari lukanya, Anda dapat melihat betapa mengerikan serangan Penatua Lian. Meskipun Penatua Teng San berhasil memblokir setengah dari serangan itu, kekuatan yang tersisa hampir membunuhnya juga. Petik 2. Saya kira Penatua Lian ada di pihak Yang Wu. Ini yang diharapkan. Bagaimanapun, Yang Wu adalah putra sahabatnya. Petik 2. Kerumunan kembali sadar ketika suasana mulai berdengung lagi. Ketika mereka melihat Lian, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Ketika dia muncul sebelumnya, dia bertindak murah hati dan tidak memihak. Namun, tindakannya membuat mereka menyadari bahwa tidak setiap penatua api perak di tempat suci penyu hitam seperti Teng San. Aku hampir mati sebelumnya. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Lian, tetapi karena perselisihan kecil yang saya miliki dengan Lian, dia benar-benar ingin membunuh saya. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan menatap Lian yang berdiri di kejauhan. Kemarahan bisa terlihat membara di matanya. Merasakan tatapan Duan Lingtian, Lian hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum dia berbalik dan mengabaikannya. Meskipun tubuh Duan Lingtian sangat kuat, di mata Lian, dia seperti semut yang bisa dia injak dengan mudah. Jika Teng San tidak campur tangan sebelumnya, Duan Lingtian akan mati. Lian, ketika Duan Lingtian melihat Lian mengabaikannya, api amarah semakin membara di hatinya. Dia membenci Lian sampai ke intinya. Jika dia lebih kuat dari Lian, dia akan membunuhnya saat ini bahkan jika itu berarti menyinggung sekte pemujaan api dan dikejar oleh mereka. Sayangnya, bahkan jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword dan melepaskan semua kekuatannya, mustahil baginya untuk membunuh Lian sekarang. Untuk alasan ini, dia hanya bisa menanggungnya. Dia akan menanggung ini dan membalas dendam di masa depan. Saudara muda Lingtian, apa kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Guli yang telah sadar kembali menatap Duan Lingtian dengan ekspresi khawatir. Dia tidak menyangka Lian menjadi tidak tahu malu ini. Dia sebenarnya ingin membunuh Duan Lingtian, seseorang yang belum memasuki sekte pemujaan api. Zhu Luqi juga memandang Duan Lingtian. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sedikit kekhawatiran bisa terlihat di matanya. Penatua Lian, bahkan jika dia bersalah, itu tidak sampai pada titik di mana dia pantas mati, kan? Teng San bertanya dengan dingin sambil menatap Lian dengan ekspresi muram saat semua orang melihatnya. Tentu saja, dia tidak pantas mati. Sebelumnya, aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu bukan niat saya untuk melakukannya. Apalagi dia masih hidup, kan? Lian menjawab acuh tak acuh menghadapi pertanyaan Teng San. Ketika Teng San mendengar kata-kata tak tahu malu Lian, dia terdiam. Teng San bukan satu-satunya. Semua orang yang hadir di tempat kejadian juga terdiam. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Penatua Lian dapat berbicara dengan begitu percaya diri meskipun jelas bahwa dia berbohong secara terang-terangan. Dia secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku masih hidup. Ekspresi Duan Lingtian berubah muram lagi. Dia tidak menyangka Lian menjadi tidak tahu malu ini. Jelas sekali Lian ingin membunuhnya, namun dia menolak untuk mengakuinya. Karena kalian berdua telah dihukum, masalah ini bisa dianggap selesai. Lian melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sebelum melihat Yang Wu yang mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Detik berikutnya, dia mentransmisikan suaranya ke Yang Wu. Ketika Yang Wu mendengar transmisi suaranya, kerutannya segera menghilang. Dia dengan cepat menatap Duan Lingtian dengan niat membunuh di matanya. Penatua Teng San, Anda tidak keberatan, kan? Lian bertanya sambil menatap Teng San. Teng San menggelengkan kepalanya, karena masalah sudah meningkat ke tahap ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Selain itu, dia sudah menghukum orang yang benar-benar pantas mendapatkannya. Penatua Lian,
Ketika Teng San menggelengkan kepalanya, Yang Wu menatap Lian sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, aku ingin mengeluarkan Death Duel. Aku harap kamu akan menjadi saksi duel maut antara aku dan dia. Duel maut. Setelah mendengar kata-kata Yang Wu, semua orang secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian sebelum mereka melihat Yang Wu. Mereka bisa melihat luka Yang Wu hampir sembuh total sementara Duan Lingtian masih terluka parah hingga wajahnya masih pucat. Yang Wu benar-benar tidak tahu malu. Banyak orang mulai menegur dengan suara rendah. Pada saat ini, mereka semua tahu kepada siapa Yang Wu ingin mengeluarkan Death Duel. Dia bahkan meminta Lian untuk menjadi saksinya. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan otak mereka untuk mengetahui targetnya adalah Duan Lingtian yang hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa setelah dilukai oleh Lian. Tidak tahu malu. Betapa tidak tahu malu. Jangan bilang Yang Wu ingin bertengkar tidak adil. Tenang, itu tidak diatur dalam batu. Bahkan jika Yang Wu mengeluarkan Death Duel, dia masih membutuhkan persetujuan dari lawannya. Jika lawannya menolak, kesampingkan Yang Wu, bahkan Lian tidak bisa menyentuh pemuda ini sama sekali. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak mengira Duan Lingtian akan menerima undangan duel kematian Yang Wu. Menurut pendapat mereka, kesampingkan apakah Duan Lingtian cocok untuk Yang Wu ketika dia tidak terluka, kecuali dia ingin mati. Tidak mungkin bagi Duan Lingtian yang saat ini terluka parah untuk menerima undangan duel kematian Yang Wu. Kau ingin aku menjadi saksi? Tentu saja saya bisa. Lian segera menyetujuinya sebelum dia bertanya, kamu ingin mengeluarkan Death Duel kepada siapa? Dihadapkan dengan pertanyaan Lian, Yang Wu langsung mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Kamu sampah. Apakah kamu berani melakukan Death Duel denganku? Meskipun semua orang yang hadir sudah mengharapkan Yang Wu untuk mengeluarkan duel maut kepada Duan Lingtian, ketika mereka melihatnya mengeluarkan duel maut dan memanggilnya sampah, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengutuknya karena tidak tahu malu. Ada juga orang yang mengutuk keras. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Dan ini termasuk Guli. Saudara muda Lingtian, abaikan dia. Si idiot itu hanya berani mengeluarkan Death Duel saat kau terluka. Guli berkata kepada Duan Lingtian. Dia khawatir Duan Lingtian akan menerima undangan duel kematian. Sembuhkan lukamu dengan benar. Anda tidak harus menyembuhkan luka Anda sepenuhnya, tetapi sembuhkan sedikit lagi. Maka akan mudah bagimu untuk membunuhnya, kata Zuluki. Detik berikutnya, di bawah pengawasan orang banyak, Duan Lingtian menyipitkan matanya ke arah Yang Wu saat dia bertanya dengan suara yang sedikit serak. Apakah kamu baru saja mengeluarkan undangan duel kematian untukku? Bab 1895, Orang Gila di Antara Semua Orang Gila. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tepat sekali, Yang Wu mengangguk dengan keras kepala. Matanya dipenuhi dengan sikap merendahkan saat dia melihat Duan Lingtian seperti seorang senior yang melihat ke bawah pada seorang junior. Tentu saja, kamu bisa menolak. Lagi pula, kamu dan dua temanmu seperti sampah. Yang Wu mencibir sambil mengalihkan perhatiannya ke Guli dan Zuluki. Ekspresi Guli dan Zuluki langsung berubah muram. Namun, mereka tahu bahwa Yang Wu sengaja memprovokasi Duan Lingtian sehingga mereka tetap diam. Mereka khawatir mereka akan membuat Duan Lingtian semakin marah jika mereka berbicara. Jika Duan Lingtian tidak terluka parah, tentu saja, mereka tidak ragu bahwa Duan Lingtian akan dapat membunuh Yang Wu. Meskipun Duan Lingtian tidak lagi diambang kematian seperti sebelumnya, dilihat dari situasinya saat ini, jelas dia masih terluka parah. Bahkan Guli merasa seolah-olah dia bisa mengalahkan Duan Lingtian saat ini, apalagi Yang Wu yang jauh lebih kuat darinya. Duel maut, Duan Lingtian sangat akrab dengan duel maut. Tidak hanya itu, tetapi jika dia tidak berpikir sejenak, dia tidak akan mengingat berapa kali dia terlibat dalam Death Duel. Namun, fakta bahwa Duan Lingtian masih berdiri di sini berarti semua lawannya telah mati. Hari ini, Yang Wu, putra dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, kekuatan tingkat pertama di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, telah mengeluarkan undangan duel kematian kepadanya dan bahkan bertanya kepada Penatua Lian, yang terkuat Silver Flame Elder di Black Turtle Sanctum, untuk menjadi saksinya. Seperti yang diharapkan, kamu memang sampah. Katakan saja langsung jika Anda takut menerimanya. Mengapa Anda ragu-ragu? Yang Wu terus menatap Duan Lingtian dengan merendahkan saat dia berkata dengan arogan, jangan katakan padaku dengan ragu-ragu, kamu akan dapat mengumpulkan keberanianmu. Pengecut, sampah.
Menghadapi sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah, apa menurutmu aku akan menolak tantangannya? Duan Lingtian akhirnya berbicara. Sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan sampah. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, hati semua orang tersentak. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, dia berencana untuk menerima undangan duel kematian Yang Wu. Dia gila. Banyak orang terkesiap. Mereka merasa bahwa Duan Lingtian telah kehilangan akal sehatnya. Jangan bilang dia begitu kuat sehingga dia masih bisa mengalahkan Yang Wu meskipun dia terluka parah. Beberapa orang yang cukup kuat penasaran sehingga mereka memperluas kesadaran surgawi mereka dan menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah secara drastis. P. Puncak dari Eminent Saint Stage. B. Bagaimana ini mungkin? Kesadaran surgawiku juga mendeteksi bahwa basis kultivasinya berada di puncak Eminent Saint Stage. Ya ampun, apakah dia mencari kematian? Petik 2. Seseorang di puncak Eminent Saint Stage yang terluka parah berencana untuk menerima Death Duel Invitation yang dikeluarkan oleh Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator yang hampir mencapai puncak kesehatannya. Apakah dia bahkan waras? Dia mencari kematian. Ketika basis kultivasi Duan Lingtian terungkap, keributan pecah. Secara alami, ada juga orang yang tetap tenang seolah-olah mereka sudah tahu bahwa basis kultivasi Duan Lingtian berada di puncak Eminent Saint Stage. Selain Guli dan Zhu Luqi, beberapa orang ini adalah Yang Wu, Lian, dan Teng San. Tidak ada penjelasan yang diperlukan untuk Guli dan Zhu Luqi karena mereka adalah rekan Duan Lingtian. Mereka sudah tahu tentang ini sejak lama. Adapun Yang Wu, dia telah mendengarnya dari Lian. Ketika Lian dan Teng San sedang menyelidiki Duan Lingtian menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk memeriksa apakah dia manusia, mereka juga menemukan basis kultivasinya. Untuk alasan ini, Lian telah mengirimkan suaranya kepada Yang Wu, menunjukkan bahwa dia mempermalukan Duan Lingtian dengan mengeluarkan undangan duel kematian. Selama Duan Lingtian menerima tantangan itu, insiden hari ini pasti akan berakhir bahagia bagi Yang Wu dan Lian. Dengan ini, Lian akan memiliki penjelasan untuk sahabatnya ketika mereka bertemu di masa depan. Itu semua karena manipulasi Lian sehingga semuanya meningkat sejauh ini. Saudara muda Lingtian, Duan Lingtian, Guli dan Zhu Luqi ngeri saat mereka berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan panik. Begitu mereka akan membuka mulut untuk mencegahnya, Duan Lingtian langsung menyela mereka. Jangan khawatir, saya percaya diri. Kakak senior Guli, sepertinya Anda belum pernah melihat saya terlibat dalam duel maut dengan orang lain. Ketika kita masih berada di Mystical Sky Mansion, bukankah aku juga membunuh Zhao Kun dari klan Zhao? Berapa banyak orang yang mengira aku akan kalah saat itu? Duan Lingtian berbicara dengan sangat percaya diri. Tapi sekarang, kamu, Guli hendak mengingatkan Duan Lingtian bahwa dia terluka dan tidak dalam kondisi terbaiknya. Duan Lingtian memotongnya lagi. Cukup untuk membunuh Yang Wu. Pada akhirnya, Guli dan Zhu Luqi memilih untuk percaya pada Duan Lingtian. Tentu, ini juga satu-satunya pilihan mereka. Mereka dapat melihat bahwa Duan Lingtian bertekad dan tidak ada yang berubah pikiran. Elder Teng San, saya harap Anda juga akan menjadi saksi duel kematian antara Yang Wu dan saya. Jika tidak, saya khawatir beberapa anjing tua tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan campur tangan ketika dia melihat hal yang tidak benar. Bahkan sebanding dengan sampah yang dibunuh oleh Ku Gelombang, Duan Lingtian berkata kepada Teng San ketika semua orang mengira dia telah kehilangan akal sehatnya. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Beberapa anjing tua, hal yang bahkan tidak sebanding dengan sampah. Banyak orang memandang Lian dan Yang Wu dengan aneh ketika mereka mendengar ini. Banyak dari mereka juga diam-diam memberi Duan Lingtian acungan jempol. Tidak ada yang istimewa jika Duan Lingtian mengutuk Yang Wu, tetapi Duan Lingtian sebenarnya mengutuk Lian, penatua api perak nomor 1 di Black Turtle Sanctum juga. Tidak hanya mengejutkan, mereka merasa bahwa Duan Lingtian telah menyerah dan memutuskan untuk menyerahkan semuanya pada takdir karena semuanya sudah meningkat ke tahap ini. Itu mungkin alasan mengapa dia bertindak begitu ceroboh. Ekspresi Lian berubah dingin. Meskipun dia tahu Duan Lingtian mengutuknya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena Duan Lingtian tidak menyebutkan namanya. Jika dia berbicara, bukankah itu sama dengan dia mengakui bahwa dia adalah anjing tua? Aku pasti akan merobekmu menjadi ribuan keping. Yang Wu memandang Duan Lingtian dengan mata yang sangat dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu sudah memutuskan? Teng San bertanya dengan suara yang dalam.
Dia tidak menyangka bahwa pemuda berbaju ungu ini adalah tandingan Yang Wu. Bahkan jika dia tidak terluka, dia hanya berada di puncak Eminence Saint Stage. Yang Wu, di sisi lain, adalah penggarap bela diri panggung suci-suci. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Saya harap Anda bisa menjadi saksi saya dan memastikan duel maut itu adil, Penatua Teng San. Jangan khawatir tentang ini. Tidak ada orang ketiga yang diizinkan untuk campur tangan dalam duel kematian yang dilakukan di tempat suci penyu hitam kecuali jika dia ingin melawan seluruh tempat suci 4 simbol dan sekte pemujaan api. Teng San berkata sambil menatap Lian. Dia masih mengingat bahwa Lian meragukan penilaiannya dan menghukum Duan Lingtian. Di Black Turtle Sanctum, tidak ada yang diizinkan membuat masalah atau mereka akan dihukum seperti yang Wu dihukum sebelumnya. Namun, jika itu adalah Death Duel, maka Black Turtle Sanctum akan memastikan keadilannya. Siapa namamu? Teng San bertanya pada Duan Lingtian sambil menatapnya sebelum duel maut dimulai. Meskipun dia tidak berpikir pemuda ini sangat kuat, keberaniannya, tindakannya, dan bagaimana dia menyebut Lian sebagai anjing tua membuatnya seperti Duan Lingtian. Jika mungkin, dia benar-benar tidak ingin pemuda ini mati. Namun, karena semuanya sudah meningkat ke tahap ini, itu sudah di luar kendalinya. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum. Nama baik, Teng San memuji saat matanya bersinar terang. Meskipun berita tentang tablet Devil Cell muncul lagi telah mencapai provinsi atas dan banyak yang mengetahui bahwa tablet Devil Cell dimiliki oleh penggarap bela diri provinsi bawah yang disebut Duan Lingtian, tanah suci bela diri Dao begitu besar, itu normal bagi orang untuk berbagi nama yang sama. Karena alasan ini, ketika Duan Lingtian mengungkapkan namanya, itu tidak menimbulkan keributan. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah orang yang dulu memiliki tablet segel iblis, itu tidak akan menimbulkan keributan karena mereka semua tahu tablet segel iblis saat ini dimiliki oleh Penatua Xie Zong dari Sekte Kesetra Hitam. Sebelum Duan Lingtian datang ke Sekte Pemujaan Api, dia sudah mengubah penampilannya menggunakan taktik rahasia penyamaran. Meskipun perubahannya kecil, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Paling tidak, akan sulit bahkan bagi teman dekat dan keluarganya untuk mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas. Dia tidak berencana untuk mengubah namanya bahkan jika dia telah mengubah penampilannya. Untuk alasan ini, ketika Teng San menanyakan namanya, dia segera memberitahu dia nama aslinya. Saya telah menemukan cukup banyak orang gila dalam hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat orang gila seperti itu. Tepat sekali. Duan Lingtian adalah orang gila di antara semua orang gila. Semua orang bisa melihat dia pasti akan mati jika dia menerima undangan duel kematian Yang Wu. Meski begitu, dia masih ingin meminta tetua Teng San menjadi saksi. Mungkin, dia hanya tidak ingin kalah dari Yang Wu dalam hal mendominasi. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian berdiskusi dengan hangat di antara mereka sendiri. Meskipun Duan Lingtian meminta Teng San untuk menjadi saksinya dan tampak percaya diri, tidak ada yang mengira dia bisa membunuh Yang Wu. Itu sama untuk Lian dan Yang Wu. Bahkan jika seseorang yang berada di puncak Eminence Saint Stage berada di puncaknya, masih tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan dari Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator, apalagi fakta bahwa dia terluka parah. Sampah adalah sampah. Hal-hal telah meningkat ke tahap ini, tetapi Anda masih ingin bertindak misterius. Yang Wu menyeringai ketika dia memandang Duan Lingtian dengan jijik. Menghadapi penghinaan Yang Wu, Duan Lingtian tidak lagi peduli dengannya. Dia hanya menatapnya dengan tenang dan berkata, "Mari kita mulai. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu." Yang Wu marah ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia membayangkan melihat Duan Lingtian ketakutan. Dia menyerang Duan Lingtian segera setelah dia selesai berbicara. "Kamu hanya berada di puncak Eminence Saint Stage, tetapi kamu berani menerima undangan duel kematian yang dikeluarkan oleh Tuan Muda keduaku. Kamu mencari kematian." Orang tua yang mengikuti Yang Wu berdiri di samping dan memperhatikan. Dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati. "Saudara muda Lingtian, Duan Lingtian." Meskipun Guli dan Zuluki tahu bahwa Duan Lingtian percaya diri, ketika mereka mengatakan betapa pucatnya dia dan betapa goyahnya tubuhnya, mereka dipenuhi dengan kecemasan.